الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Rabbana walakal hamdu hatta tardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Allah telah memberi nikmat kepada kita yang luar biasa. Nikmat kemantapan iman, nikmat mengimplementasikan keimanan dengan mudah. Dan itu kita realisasikan melalui ibadah dengan berbagai variannya, termasuk sholat fardu, sholat sunnah, dan seterusnya. Dan tidak ada gangguan, aman nyaman, tergantung kita mau atau tidak. Beda dengan kaum muslimin yang ada di Palestina. Nikmat keimanan kuat, tapi dalam mengimplementasikan keimanan itu banyak gangguan di sana. Walaupun di hadapannya ada reward untuk kesyahidan, tapi secara psikologi luar biasa. Tidak seperti kita. Mereka mau tidur pun tidak nyenyak. Tidurnya itu karena terpaksa memang, karena saking ngantuknya. Tapi memprogram tidur seperti kita itu tidak bisa. Itu Palestina. Dan harus kita pahami bahwa masalah Palestina itu masalah kita bersama sebagai umat muslim. Memikirkan Palestina itu jangan fokus kepada bahwa secara geografis dia ada di sana, jauh. Dan jangan fokus kepada bahwa kita bukan penduduk Palestina. Jangan ke sana. Tapi harus kita pandang bahwa kita itu hamba Allah, muslim, mukmin, dan itu tertuntut memiliki Palestina itu. Sehingga kalau pola pikir kita ke sana, maka ketika Palestina itu dikoyak-koyak oleh seseorang, itu kita terpanggil. Terlepas kita diizini berangkat ke sana atau tidak, tapi di sana ada sikap, ada langkah yang harus kita lakukan. Dan jangan sampai di antara kita, keluarga kita, itu lepas dan tidak punya empati sama sekali terhadap Palestina itu. Oleh karena itu, ketika saya mengetahui anak saya yang kecil, yang masih kelas 4 MI itu, kemudian ketika pulang sekolah dan menyampaikan kepada ibunya bahwa di sekolahan ada penggalangan dana untuk Palestina, itu hati saya langsung terketuk.
dan merasa bahwa ini adalah sekolahan yang pola pikirnya komprehensif, sehingga ketika ada sebuah wilayah yang itu adalah tanggung jawab kaum muslimin dan itu mendapat gangguan, itu muncul satu ide empati. Saya tidak tahu dikasih uang ibunya berapa, tapi yang jelas bahwa program seperti itu harus kita dukung. Dan kenapa sih kita harus, atau umat Islam itu harus membela Palestina, itu kenapa? Itu harus terjawab oleh kita. Banyak tulisan yang menjelaskan masalah itu, tapi yang paling utama adalah ada 3 hal yang harus kita pahami. Bahwa di Palestina itu ada Masjid Aqsa, dan itu merupakan kiblat pertama umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat sebelum memindahkan kiblat ke Masjidil Haram di kota suci Mekah, dan itu berdasarkan wahyu. Kalau kita bicara masalah itu kan narasi sejarah banyak menyebutkan kenapa dulu kiblatnya ke Palestina di awal, tidak langsung ke Makkah. Jika kita baca dalam narasi sejarah, karena waktu itu di Makkah masih didominasi oleh peribadatan yang bukan kepada Allah, penuh dengan patung di kota Makkah itu. Dan sejarahnya kan di sekitar Ka'bah itu banyak patung, belum lagi nanti yang di jalan-jalan utama itu. Lalu di awal perintah untuk sholat adalah kiblatnya di Masjidil Aqsa. Ketika berkiblat ke sana, ada fenomena yang itu perlu dirubah kiblatnya. Orang Yahudi merasa bangga bahwa umat Islam menghadap ke Palestina, dan merasa bahwa orang Yahudi itu orang termulia di muka bumi, menjadi kiblat. Lalu terjadilah perubahan kiblat itu, dan posisi Rasulullah saat itu di tengah-tengah sholat, posisinya di Masjid Qiblatain, yang itu dekat kampus yang saya kuliah di situ, sehingga kalau main ke Qiblatain jalan kaki. Di tengah sholat ada instruksi dari Allah, fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, itu rubahlah kiblatmu ke arah Masjidil Haram, sehingga ada 2 sholat yang punya 2 kiblat, dan itu di masjid itu makanya disebut Qiblatain, melaksanakan 1 sholat 2 kiblat, dan itu berbalik 180 derajat kiblatnya. Yang tadinya misalnya Rasulullah ngimami di sini menghadap ke sana, berbalik menghadap ke sana. Bagaimana jalan? Bukan makmumnya disuruh mundur, tapi Rasulullah yang jalan ke depan. Tidak perlu menggugurkan sholat. Nah itu di situ. Sehingga kemudian Masjidil Aqsa itu punya irisan kuat dengan kaum muslimin masalah kiblat itu. Dan jangan itu dianggap masa lalu yang habis, karena dulu kiblat sudahlah itu masa lalu. Tapi tidak. Kedua, Masjid Aqsa merupakan masjid kedua yang dibangun pertama-tama di muka bumi. Itu Masjid Aqsa. Dan yang ketiga adalah Masjid Aqsa merupakan masjid suci ketiga umat Islam yang penting untuk dikunjungi setelah Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Tidak ada anjuran traveling penting kecuali pada 3 tempat itu. Oleh karena itu, sekarang pinter orang yang punya duit itu, biar travelingnya itu bermakna dan islami,
Sehingga walaupun muter-muter ke Eropa, itu mampir ke Masjidil Aqsa. Itu strategi pinter. Karena kalau tidak mampir ke Masjidil Aqsa, nanti dianggap traveling yang tidak sunnah. Bagaimana itu Ustaz? Gak apa-apa. Mungkin yang traveling ke Eropa itu dalam rangka observasi bisnis dan seterusnya, atau mungkin hal lain. Tapi kalau masih mampir ke Masjidil Aqsa itu kan berarti keimanannya ada di situ. Cerminan keimanan tampak, nggak lepas. Jangan dibalik. Lalu ketika melakukan traveling jauh dan bicara nggak perlu ke Masjidil Aqsa, nggak perlu ke Palestina. Untuk apa? Nah itu jauh dari sunnah. Nah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah menyampaikan hal itu sebagai pedoman umatnya biar tidak ragu kalau traveling dan berkunjung ke Palestina, ke Masjidil Aqsa itu merupakan satu ibadah. Sehingga Rasulullah menyampaikan dalam sebuah sabdanya, la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hadza. Dan jangan mengencangkan pelana. Kalau bahasa terjemah letterleknya, maksudnya adalah jangan melakukan perjalanan jauh kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Artinya apa? Sudah traveling jauh berbiaya, kalau tidak ke 3 tempat ini kan mungkin hanya sekedar menyenangkan hati duniawi. Sekali lagi hanya menyenangkan hati duniawi. Tapi kalau ke 3 tempat ini adalah mungkin satu sisi menyenangkan hati, tapi ada ukhrawi, berpahala. Kemana itu? Yaitu mengunjungi 3 masjid, Masjidil Haram yang di Mekah itu, Masjidil Aqsa, dan masjidku di Masjid Nabawi itu, kata Rasulullah. Sehingga pantas jika sampai sekarang dan semakin banyak orang membuka travel, umroh dan seterusnya itu karena animo masyarakat untuk menghidupkan sunnah mengunjungi 3 tempat itu semakin tinggi. Bahkan banyak yang menabung dengan upaya keras bagaimana bisa mengunjungi 3 tempat itu. Enek sing kepingin gak tahu keturutan, enek sing berkali-kali. Apakah dilarang Ustaz kalau berkali-kali? Tidak. Tidak ada larangan. Cuman adabnya, kalau ada hal yang lebih prioritas dan sudah pernah umroh berkali-kali, mending itu dimanfaatkan ke yang lain. Dan hari ini, pagi ini saya nyatakan, jika kita punya uang yang sudah berkali-kali umroh, jangan dipakai umroh sekarang. Serahkan ke saudara kita yang ada di Palestina. Dan itulah bentuk jihad kita hari ini. Kok jihad Ustadz? Lu sampean nggak berat tak? 40 juta untuk umroh sampean serahkan ke Palestina, itu gak jihad, nggak ya apa itu, mikir. Waduh rek 40 juta rek, gak iso di seperempatnya 10 juta, yang 30 dibuat nabung, nanti kalau sudah umroh lagi kan masih gitu. Gak mudah itu menyerahkan itu. Dan itu bentuk jihad itu. Jihadun nafsi, mengendalikan diri dan menjadikan diri untuk memuluskan niat. Menyerahkan 40 juta yang tadinya untuk umroh tidak jadi umroh karena sudah berkali-kali itu, dan diserahkan ke Palestina itu nggak gampang. Itu begitu. Nah dari situ para jamaah memikirkan Palestina sekarang itu serius. Dan perlu dipahami bahwa kasus Palestina itu kasus genosida.
atau dibaca genosid boleh. Genosid itu adalah upaya pembunuhan secara sistematis yang dilakukan oleh kelompok kepada kelompok lain dan ada tujuan membinasakan. Dan kalau sistemnya sudah genosid itu nggak akan berhenti. Ada programnya. Nah, kenapa kalau jenengan lihat di media sosial itu, kenapa kemarin kok kemudian Israel diserang tanggal 7 itu apa alasannya? Dari media sosial yang jenengan baca apa? Apa itu karena membalas balasan karena Israel sudah melakukan berkali-kali ataukah ada hal lain? Menurut jamaah gimana itu? Itu kan kelompok Hamas memulai di tanggal 7 itu. Kenapa itu? Karena itu hasil dari investigasi intelijen. Tanggal 7 itu Israel mau menyerang Palestina, dan itu program genosida itu sudah terprogram ya. Mudah-mudahan waktu ini nanti cukup karena saya membawa catatan banyak. Biasanya saya pakai laptop, pakai slide, tapi gak ada slide, akhirnya tak print. Oh iya, mudah-mudahan besok. Saya sekarang kalau ngisi biasanya pakai slide saya. Ngisi di Gresik, ngisi di mana pakai slide. Jadi begitu. Sudah terprogram itu. Walaupun nanti saya sampaikan juga dalil-dalil. Sampean biarkan gelundungnya nanti Allah membuat kemenangan loh yo. Tapi jangan ditunggu di situ. Sampean nggak mikir itu menurut dalil itu nanti Allah sudah menjadikan menang di sana. Wes nggak usah sampean pikir, sungguh menang-menang dewe. Tapi apakah ke situ? Lo dalilnya kan kuat itu. Ada ayat, ada hadis. Sampai di akhir zaman nanti kan orang Yahudi itu kalah semua. Kemudian dia itu ngumpat di batu, di pohon kan. Kalau batu masih jujur, dia bilang, ya Muslim, ta'al, hadal Yahud uktulu. Ya wahai Muslim, kesini kamu, ini loh orang Yahudi ngumpet di sini, bunuhlah. Hanya satu yang tidak mau ngomong, apa? Pohon workot. Pohon workot itu juga dibuat ngumpet oleh orang Yahudi, tapi pohon workot itu meneng tok, gak gelem ngekei berita. Nah makanya saya dapat info, karena saya terus terang saya pribadi belum pernah ke Palestina, belum pernah saya. Itu kata teman-teman, apakah teman yang ada di Timur Tengah dan seterusnya itu cerita kalau orang Yahudi itu diantaranya adalah menanam pohon workot itu sebanyak-banyaknya. Ya kira-kira orang Yahudi memahami hadis iku, wis tak ngumpet lho workot ae, dek meneng lho. Itu begitu. Nah sehingga jangan sampai kita memahami dalil kalau nanti Allah memenangkan itu terus diem. Itu sama dengan gini loh. Allah rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Terus diem aja duduk di rumah. Ya ono rezeki mergo ono wong sakno sampean kaliren kuwi lak gitu toh. Jadi kelihatan ada tetangga yang nggak makan itu baru ada orang iba. Masa kita nanti begitu? Enggak kan? Nah itu penting. Nah sehingga kita harus memahami secara utuh masalah Palestina itu. Dan kita harus tahu bahwa ada hubungan erat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu. Sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan sejarah diwajibkannya sholat itu kan dua tempat ini yang terjadi Isra Mi'raj itu. Sehingga di surat Al-Isra ayat pertama itu sudah jelas Allah menyampaikan di situ, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir itu.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Itu berita dari Allah loh ya. Dan kita harus memuliakan itu. Wong di negara kita tempat untuk sidang ngurusi umat, gedung DPR, MPR Senayan itu kan selalu didengungkan tempat terhormat. Coba sampean kesana sampean kotori kalau nggak hilang kepala jenengan. Ayo. Itu urusan manusia loh ya, dan itu tidak ada ayatnya di Senayan itu. Tapi Masjidil Aqsa itu ayat Allah itu. Loh masa kok apa yang dari Allah itu mau dikalahkan dengan yang bukan dari Allah? Saya tidak mengatakan bahwa Senayan itu obrak-abrik, tidak apa-apa, jangan begitu. Tapi maksud saya, pola pikir kita harus mempertajam apa yang ada dalilnya dari Allah itu. Wong buatan manusia saja kita harus menjaganya ya toh. Dan seterusnya. Ya wis gini ae lho. Candi Borobudur itu kan situs. Tapi identik dengan apa Candi Borobudur itu? Kan identik dengan penyembahan selain Allah kan waktu itu. Lah coba sekarang jenengan usik Borobudur itu. Kiamat keluarga jenengan. Ya kan? Apalagi Masjidil Aqsa. Dan jangan disalahkan kalau kaum muslimin ketika Masjidil Aqsa diusik itu terpanggil hatinya. Itu sudah manusiawi. Karena terdorong keimanannya itu. Nah, Masjidil Aqsa itu punya irisan dan punya hubungan erat dengan Masjidil Haram itu. Kita melaksanakan sholat 5 waktu itu kan hasil Isra Mi'raj, dan itu pusatnya kan juga di Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu adalah tempat para nabi. Rasulullah ketemu para nabi ya di situ itu. Sehingga itu adalah tempat suci bagi kaum muslimin. Di situ. Maka kita terpanggil masalah itu. Terus sekarang kita lihat. Saya pribadi loh ya ini, saya pribadi. Itu kok aneh ya. Ketika ada kasus di Palestina, itu sejak awal kemudian orang dari negara-negara itu tidak sesegera mungkin bagaimana menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau korbannya banyak, itu loh baru ke ono program perdamaian. Jangan lihat saja. Sekarang sudah berapa korbannya itu dari kaum muslimin? Walaupun di Bani Israel, ya toh, atau orang Israel pun ada korban, tapi berapa? Listrik, air diputus. Di awal itu bantuan itu tidak mudah ke sana. Dan mohon maaf, sekarang juga viral banyak ustadz yang mengomentari tentang Palestina itu. Gergeten ngono aku. Masa ada orang nyumbang itu dikomentari, kalau nyumbang tidak melalui pemerintah nggak nyampe. Lho dhek iku lho, kapan rono terus elok ngono ku yoan. Padahal kita tahu. Dan di Surabaya ini kan banyak anak-anak Palestina juga. Dan mereka juga ngomong kalau bantuan itu nyampe. Di Surabaya banyak mahasiswa dari Palestina. Dan saat ini mereka pun sedih itu karena keluarganya itu. Hari apa itu yang dokter bedah yang ada di Rumah Sakit Indonesia menangis karena rumahnya dibom dan keluarganya meninggal itu? Kan Indonesia punya rumah sakit di sana. Siapa yang membangun itu? Jangan tahu siapa yang membangun. Itu kaum muslimin.
Nah itu sumbangan mungkin dari jenengan 10.000, 20.000 itu dikumpulkan jadi itu. Loh gitu kok ada kelas ustadz itu terus ngomong jangan mudah percaya untuk orang yang mempromosikan menggalang dana untuk disumbangkan ke Palestina nggak nyampe. Aku nyawang videonya HP ku arek tak pesawat no. Tapi weman maring ngono. Saking mangkele aku. Iya, sampean lihat ya video itu ya. Lihat belum? Ya apa ngono iku ya. Itu. Nah, kembali lagi. Kami lihat mulai Israel wis mau KO ya toh. Lah mesti melobi damai. Kami lihat aja. Nah, tapi apakah orang Yahudi itu benar begitu itu? Belum ada sejarah menceritakan kalau orang Yahudi itu tidak khianat. Sejak zaman Nabi. Wong Nabi dikhianati apalagi sekarang. Sampai kalau runtut sejarah, orang Yahudi aslinya kan nggak punya negara, nggak punya negara. Iki tambah dawa inggo ceritane. Yahudi nggak punya negara. Iso itu nebeng. Nah itu sampai ke Palestina itu dulu kan sudah diusir dari negara lain, diusir karena selalu khianat. Gambaran Palestina itu gini loh. Kayak gini, sampean itu kedatangan orang asing, maksudnya bukan keluarga jenengan, sama keluarganya, sama anak kecil, cari tempat tinggal, wis nolongso banget, terus jenengan kasihan. Nah rumah jenengan luas, di antaranya di belakang rumah ada kamar kosong. Jenengan karena kasihan, jenengan persilakan untuk sementara tinggal di sini saja. Itu gambarannya begitu. Tapi lambat laun dia tidak hanya menempati kamar itu, minta 2 kamar. Lambat laun rumah jenengan itu disertifikatkan, jenengan diusir dulu itu loh gaya Israel itu. Nah sehingga mereka mau ngasih itu menjajah itu. Dan sejarahnya Israel di Palestina itu siapa yang memberi rekomendasi? Siapa? Di antaranya Inggris kan saat itu. Tapi kemudian tidak diem terus kemudian merasa terima kasih, enggak. Tapi justru penduduk asli itu diusir. Iku kok ibaratnya burung apa itu? Kadase ya. Tahu burung kadase? Sing burung sing enggak ngoceh satu warna tok tweet itu loh. Itu burung kadase. Burung kadase itu enggak pernah bikin rumah. Sampai lihat di internet. Jadi burung kadase itu nelur di sarangnya burung lain. Nanti dari telur burung kadase ini netes, itu telur yang punya sarang itu anak-anaknya diusir. Jadi nanti burung lain itu memberi makan anaknya burung kadase itu, dikira anaknya. Itu modelnya model Israel ngono kuwi. Sampeyan nanti buka apa jare Ustaz burung kadase laro sampeyan. Oh ngene iki ya Israel ya ngono kok. Jadi yang punya asli lo kalah. Nah, Yahudi nggak iso, masih damai-damai kok gak khianat itu nggak bisa. Sampeyan lihat waktu di Madinah itu ada nggak larangan dari Nabi kalau Yahudi tidak boleh tinggal di Madinah? Menurut jenengan ada nggak larangan itu? Sampeyan jawab. Ada nggak larangan dari Nabi orang Yahudi tidak boleh tinggal di Madinah? Nggak ada. Siapa yang bilang kalau Islam itu diskriminatif terhadap Yahudi? Itu goblok, nggak ngerti sejarah. Wes keras aku saiki. Nggak ada Rasulullah ngusir itu kalau tidak berkhianat. Jenengan kalau umroh berkunjung ke Masjid Kuba,
Di sebelah Masjid Kuba itu ada namanya Bani Quraidah. Kabilah Bani Quraidah. Sekarang jadi pasar kurma. Nah, di situ itu dulu adalah pusat Yahudi. Tokohnya adalah Ka'ab bin Ashraf. Waktu saya kuliah, itu situs-situs bekas rumah Yahudi masih ada. Jadi ketika saya ke situ mempelajari sejarah itu, ini anunya Yahudi. Ini sumurnya Ka'ab bin Ashraf itu ini gitu. Tapi di Arab itu kan tidak melestarikan situs. Wis ditulis di buku, tapi aslinya di mana ndak? Itu di situ. Lalu ada perjanjian Piagam Madinah itu, diajak hidup bersama sama Rasulullah, nanti kerjasama masalah perdagangan, oke, macam-macam, tidak boleh saling mengganggu. Itu sudah tertulis ditandatangani berdua. Loh gitu itu loh, dapat mungkin hanya beberapa bulan. Itu ada muslimah di pasar dari Bani Qainuqa, itu diganggu oleh orang Yahudi. Apa? Muslimah itu waktu duduk, seorang muslimah itu jari ujung bawahnya itu diikat di jilbabnya. Jadi kalau nanti si perempuan itu muslimah itu berdiri, mesti tersingkap auratnya. Lek gak percaya sampean coba, aku tahu tak coba sarungan. Bener tak itu? Iya. Jadi ujung bawah itu diikat. Waktu duduk ya, diikat ke sini. Kalau berdiri mesti tersingkap. Dan itu yang dilakukan oleh orang Yahudi, padahal baru ditandatangani, tidak boleh saling mengganggu. Apa yang terjadi? Karena dia melanggar perjanjian, maka diusir oleh Rasulullah SAW. Karena perjanjiannya begitu. Sehingga salah kalau mengatakan orang Muslim itu biadab terhadap Yahudi, sejak awal itu salah. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Pada akhirnya kemana larinya orang Yahudi waktu di Madinah? Dia lari ke Khaybar. Dan Khaybar itu dari Madinah ke arah utara, jauhnya sekitar 165 kilo. Saya sudah mengunjungi ke sana. Dan memang Khaybar itu adalah tempat atau lembah pertanian subur. Situsnya masih ada di situ, tapi kita tidak boleh masuk kecuali dapat izin dari kerajaan. Kita hanya bisa lihat di luar. Dan di situ ada sumber mata air. Ada mata air di situ. Yang menurut sejarah katanya pedang Ali ditancapkan di situ dan keluar airnya itu. Karena ada, mohon maaf, karena ada irisannya dengan Ali, maka mata air itu dikeramatkan oleh orang Syiah sampai sekarang. Padahal itu loh cuman dangkal ya, kayak aliran air ini loh, pinggiran ini loh. Lho ngono ambek wong Syiah dienggo adus sih. Lah aku pas rono akeh wedok ya nyingkir ya apa? Dan di situ banyak nyamuk. Sehingga dari jauh sudah ada tulisan Ikhdaril ba'udah, waspada terhadap nyamuk. Karena air itu tidak pernah berhenti. Tapi Yahudi cerdas, minggate ku nang nggon sing subur. Dan itu di Khaybar. Coba, waktu sudah diam di Khaybar itu kan Rasulullah nggak ngusik lagi. Sudahlah biarkan. Tapi apa yang terjadi? Apakah diam Yahudi itu? Enggak. Dia melobi orang kafir Quraisy di Mekah dan mengajak untuk memerangi Rasulullah di kota Madinah. Dan itulah kemudian terjadi perang Uhud itu. Perang Uhud itu kan awalnya oleh Rasulullah ditunggu di Madinah. Lalu ada sahabat yang tanya, ya Rasul, apakah ini wahyu ataukah pendapat pribadi Anda? Kata Rasulullah, enggak, ini pendapat pribadi saya. Kalau gitu masih boleh kita rubah ya Rasul. Kalau wahyu kami sudah tidak mau otak-atik lagi. Apa? Kalau kita tunggu di Madinah, khawatir nanti ada kelemahan di kita, maka orang Yahudi nanti akan mengobrak-abrik tempat tinggal kita. Wanita, anak-anak yang tidak ikut berperang nanti diobrak-abrik. Gimana kalau gitu? Kita keluar. Dan dipilihlah di tempat Uhud itu. Terjadilah pertempuran di situ. Coba. Lu jangan lah wis enak tau wis menengon nduk Khaybar wis.
Tapi tidak gitu. Nah oleh karena itu walaupun ada program damai-damai, itu sifatnya sementara. Apalagi itu sudah genosida itu tadi, wis diprogram. Coba. Nah oleh karena itu Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran itu. Awakullama ahadu ahdan nabadu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, artinya berkhianat. Dan itu orang Yahudi. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Dan mohon maaf, jangan dikira orang Yahudi itu nggak paham dalil loh ya. Jadi dalil tentang nanti kekalahan dia apa itu paham. Lihat ada yang bilang gini, lah dalilnya kan berbahasa Arab Ustaz. Loh, wong Israel kok berbahasa Arab untuk Palestina itu. Jadi ngerti tentang itu. Lah kira-kira karena ngerti itu barangkali kemudian hidupnya diwarnai merugikan orang itu. Nah itu penting. Kalau sudah tahu faktanya begitu, sikap apa yang harus kita ambil lagi? Sikap apa yang harus kita ambil? Opo ngene tok ndonga, ya Allah semoga-moga terjadi di Palestina aja, ndak di Indonesia begitu? Itu yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Maka sikap yang paling tepat adalah kita punya empati dan kita harus ikut membela Palestina. Berbondong-bondong berangkat ke sana Ustaz? Enggak, banyak cara. Rasulullah itu pernah wanti-wanti begini. Idza tabayatum bil'ina wa akhadtum aznabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktum al jihada sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Tanamkan dalam hati kita ini. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara innah, nanti saya jelaskan jual beli dengan cara innah itu apa. Berpegang pada ekor lembu, puas dengan cocok tanam dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan meliputi kalian dengan kehinaan yang mana dia tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini sikap yang harus kita tanamkan. Leonok ngomong jihad itu jangan langsung diterjemah, waduh gawat, jangan begitu. Harus kita maknai secara komprehensif. Lalu skala prioritas yang harus kita lakukan saat itu apa? Jangan kemudian jihad itu implementasinya harus perang. Tidak begitu. Quran hadis sudah jelas loh menjelaskan jihad itu kapan. Harus dengan apa, bagaimana dan seterusnya. Dan kalau jihad itu sudah didengungkan oleh pemimpin kan ada adabnya. Gitu. Jihad itu syariat, tapi tidak seperti sholat, tidak seperti sedekah. Sedekah itu tidak perlu ada instruksi dari pimpinan. Sampean punya uang harus keluar cari pahala dengan sedekah. Lek jihad tidak bisa. Waduh rek pahala jihad ini besar. Wes daripada libur 1 minggu bawa pedang keluar. Tidak ada begitu itu. Nah di hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah, kalau nanti pada satu saat kemudian kalian telah berjual beli dengan cara inna. Cara inna itu begini. Kalau saya menggambarkan, misalnya saya beli sepeda motor ke siapa jenengan nih? Hah? Pak Muntari. Saya beli sepeda motor dari Pak Muntari. Saya beli sepeda motor 10 juta. Nanti saya bayarnya mundur.
Mungkin Pak Mun, saya beli, sepeda motor jenengan saya beli berapa? 10 juta boleh nggak? Boleh Ustaz. Tapi bayarnya 2 bulan lagi Pak Mun, nggak apa-apa. Nah, karena saya butuh uang, habis itu saya jual lagi ke Pak Mun hari itu juga. Pak Mun, beli lagi sepedanya. Loh, gimana Ustaz? Nggak apa-apa, sampean beli 8 juta wae gitu. 8 juta. Pak Mun membayar saya 8 juta karena membeli sepedanya tadi lagi itu, tapi nanti saya tetap bayar ke Pak Mun itu 10 juta. Itu loh jualan ina itu, dan itu dilarang dalam Islam. Iya, akhirnya yo jange ngono yo utang ngono lho asline. Utang 10 juta tapi nanti dapatnya 8 juta. Iku akal-akalane wong, akal-akalan orang maunya lari dari riba, tapi yang bulet. Nah, ada tak sudah model begitu, jual beli begitu? Itu dilarang dalam Islam. Dan kalau nanti sudah ada masa begitu, bahaya itu. Itu jualan cara ina. Atau Anda sudah berpegang pada ekor lembu, artinya sudah bangga dengan ternak yang luar biasa dan itu merupakan kekayaan. Atau sudah puas dengan cocok tanam, pertanian subur, wis nyaman dengan itu, lalu kalian lupa dengan akan jihad itu, maka niscaya Allah akan meliputi kalian dengan kehinaan. Kita jadi orang hina, yang mana Allah tidak akan mencabutnya kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama. Nah, oleh karena itu musim begini ini kita harus menaruh sikap. Ketika Palestina itu diserang, kita harus ada empati. Apa? Jihadlah dengan pemikiran, dengan harta. Dan kita bantu mereka yang ada di sana itu. Kalau nanti dipakai tema jihad kok koyoke radikal banget, ya wes kemanusiaan lah, gak apa-apa, yang penting duitnya nyampe. Gampang urusan itu. Nah itu begitu. Nah sehingga jangan sampai kita itu lepas, tidak punya pikiran itu. Nah, kemenangan itu ada sebab. Walaupun nanti ada dalil-dalil kalau Allah itu nanti menjadikan kaum muslimin di sana menang, itu jangan menunggu itu. Tapi kemenangan itu harus ada upaya dari kita. Dan sebab yang paling utama agar Allah itu menjadikan kaum muslimin menang adalah kita harus menolong Allah, menolong agama Allah dengan selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itu merupakan jihad kita juga. Makanya Allah berfirman di surat Muhammad ayat 7 itu, ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mau menolong Allah, Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan langkahmu, akan mengokohkan kedudukanmu. Maka kita harus mengambil sebab akibatnya itu. Begitu. Lalu di surat Al-Ghafir itu, inna lanan suru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi hari kiamat. Yaitu berarti Allah menolong waktu kita di dunia dan di akhirat juga. Jaminannya apa? Kita harus mengambil sebab, yaitu kita harus beriman dan mau menolong Allah. Makanya tugas para rasul ya menolong Allah dengan menyebarkan ajaran agamanya itu, menyeru kepada yang ma'ruf dan yang mungkar itu. Nah ini kita mulai masuk dalam dalil-dalil kalau nanti orang kafir, orang itu kalah. Sampai lihat di surat Al-Imran ayat 12. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini
Iku Allah loh ya yang bilang. Pasti akan dikalahkan di dunia dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Ini akan terwujud kalau mereka kalah itu. Sampai tidur tok lo kalah nanti. Tapi apakah kita menunggu itu tanpa harus mengambil sikap? Itu yang penting. Itu yang penting. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, basyir hadil ummah bisana wa tamkin fil bilad wan nasri war rif'ati fid dini wa man amila minhum bi amalil akhirati lid dunya falaysa lahu fil akhirati min nasib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah kabar gembira pada umat ini dengan kemuliaan, kedudukan, agama dan kekuatan di muka bumi. Barang siapa dari umat ini yang melakukan amalan akhirat untuk meraih dunia, maka di akhirat dia tidak mendapatkan suatu bagian apapun. Artinya apa? Kita melakukan hal ukhrawi tapi tujuannya bukan akhirat, tujuannya dunia. Itu nanti di akhirat tidak dapat bagian. Boso kasare apa? Boso kasare melakukan akhirat tapi untuk dunia loh. Apa bahasa yang dipakai sekarang? Pencitraan. Jadi koyo alim-alim ngono, koyo opong. Yo. Mari ngomong lho, aku heran yo kadang ono wong ngene. Tidak boleh berpolitik identitas, maksudnya kalau nek wong muslim yo gak usah nunjuk-nunjuk Islam. Lho ngono lho. Gawe gambar atik ndonga ne barang gak kurang asem ta ngono. Ya apa yo? Lagi mari ngomong dhewe. Wis ngono gambare gede ndonga ngene. Lho kok gak identitas Islam ta iku. La ilaha illallah. Ya uripe dhewek sodok soro anjene. Nah itu kan sebenarnya modelnya kayak mengerjakan ukhrawi, tapi kan untuk menggapai duniawi. Itu nanti di akhirat tidak dapat bagian itu. Lha iku basa terjemahane ringkes iki ya pencitraan lah ngono lah ngono. Gitu-gitu sudah disinggung oleh Rasulullah. Saking Rasulullah dulu nggak menggunakan kalimat pencitraan, koyok buaru tok ya. Tapi hasilnya ya di situ. Nah, oleh karena itu di sini dijelaskan bahwa kita harus ada empati terhadap itu. Nah, jika Allah berkehendak pasti menang. Nggak bisa enggak. Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'din. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki niscaya dia membinasakan mereka, tetapi dia hendak menguji kamu satu sama lain. Gini ya, kalau kita itu tahu masalah yang itu adalah gangguan dari orang non muslim, iku lak mesti wis ndonga ya, wis tahajud macem kok ya masih kayak gitu ya orang yang menindas orang muslim itu. Kadang muncul begini, apa Allah ini nggak tahu ya? Apa Allah ini tidak mampu membinasakan mereka? Lah ngono wis kadung mangkel iku. Jawabannya iya mau. Iya mampu. Jadi dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum ba'don. Allah kalau berkehendak hari ini dibinasakan semua, habis itu. Habis. Kadang gini kita, ayo kenapa sih Allah kok menganjurkan kita untuk jihad? Lah mbok dibunuh aja semua itu gitu. Iya Allah bisa itu, jawabannya iya. Tapi kan ujung-ujungnya liyabluwa ba'dukum ba'dho, nguji kita satu sama lain. Kalau Allah memberi musibah begitu ada empati tidak? Dan itu kembalinya kepada kita. Saya berani mengatakan begini, bencana di Palestina
tapi itu adalah hikmah ada di kita. Apa? Sing kena roket, mendengarkan ledakan bom macam itu di sana. Tapi kita bisa mendapat pahala seperti di sana apa? Curahkan pikiran, curahkan harta. Sambil tiduran loh pahalanya besar. Yakin itu. Dan itu ujian buat kita loh ya itu. Karena kaum muslimin di sana itu juga saudara kita. Karena begitu itu ujian buat kita. Kita itu ada empati atau tidak? Apa cuek? Apa hanya mengeluh itu tadi? Kenapa ya Allah kok nggak menumpas mereka? Tapi nggak salah jenengan punya pikiran begitu. Wong malaikat aja pernah mikir gitu. Iya nggak? Kapan malaikat mikir gitu kayak kita itu? Lah apa sih kok nggak ditumpas saya itu? Kapan itu ayo? Ingat sejarahnya. Di Taif bener. Jadi ketika Rasulullah dianiaya oleh orang kafir Quraisy di Mekah, itu kan ke keluarga besarnya di Taif. Barangkali saja nanti ada pertolongan. Nyampe ke Taif malah dilempari berdarah-darah. Sing gregeten itulah malaikat. Kata malaikat, Muhammad, angkat kepalamu ke langit. Apakah dua gunung ini, ada Jabal Qubais dan satunya itu, tak lemparkan ke orang Taif biar habis. Dan itu kalau Muhammad bilang iya, dilempar itu, habis itu orang Taif. Tapi kata Muhammad apa? Jangan, innahum qaumun la ya'lamun. Jangan malaikat, mereka adalah kaum yang belum mengerti. Dan itu mengajarkan kita bahwa ujian seberat apapun, di balik itu ada hikmah. Walaupun sekarang kita berdoa di sana, Allah damir a'da'akum a'da'ad-din dan seterusnya. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin dan seterusnya. Itu doa. Tapi andai kata Allah tidak menghancurkan segera, itu adalah ujian bagi kita. Kalau kita mau menangkapnya, itu adalah pahala berkepanjangan buat kita. Terserah kita sekarang, tergantung kita. Begitu. Nah, maka oleh karena itu kita juga ditegur oleh Allah. Kalau saya sudah memberi fenomena seperti ini dan itu ujian buat kalian, mana yang lebih kalian sukai? Mana yang lebih kalian cintai? Harta kalian, keluarga kalian dan seterusnya. Nah, Allah menurunkan ayat. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardona ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihatin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumahmu dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Kita boleh menyintai keluarga, kita boleh menyintai rumah, kita boleh menyintai perdagangan, tapi itu jangan dijadikan prioritas lalu lupa tentang tugas yang ada sekarang, lupa tentang penderitaan sesama muslim sekarang. Apakah ayat ini kalau momen begini kita tinggalkan semua perdagangan, nggak ngurus keluarga? Tetap kita urus, tapi jangan itu dijadikan prioritas. Itu loh. Dan itu ujian buat kita dari Allah. Maka memahami ayat ini, di samping kita tetap konsisten terhadap usaha kita, apakah perdagangan dan seterusnya, tetap ngurusi keluarga, tetap ngurusi ini dan itu, harta benda kita. Tapi jangan lupa, di antaranya itu adalah harus kita curahkan kepada mereka sesama muslim itu, sehingga nanti Allah tidak memberi keputusan yang mengagetkan kita. Allah loh ini yang bilang. Jadi kira-kira ya sudah dilihat,
empatine wong Indonesia iki ya apa iki? Lek engko wis gak ono blas, delok dibleng, ayo diuji oleh Allah. Mau apa? Teriak kemana? Gitu. Nah sehingga kemudian pemerintah juga mendukung masalah kita ini, bahwa kita ada empati sesama Muslim itu. Pemerintah juga tahu kalau nanti tidak ada empati itu diuji oleh Allah, dikasih musibah bener ya bahaya juga gitu. Begitu. Ya walaupun ada sih sebagian masyarakat Indonesia sing waduh mulutnya mau digini ae. Sopo ku sing viral iku Abu Janda apa Abu Duda iku wis ngomong ya la haula wala quwata illa billah. Ngono ku ya ono sing gregeten mesti ngomong ngene. Wong ngono kok gak ditumpas mbek Allah, lah mesti ngono. Ujian niku. Ujian buat kita kadang sing mangkel ngono. Kok gak ketabrak mobil ya nduk dalan, lah mesti ngono ah. Ujian niku ya ana model sing wong kaya ngono iku ngono. Coba lek ngomong lak wadah-dadah. Lah mesti kenapa dia gitu? Loh itu memang kerjaane, dia ndak dapat duit kalau nggak lewat itu. Loh. Sampai jam piro iki? Oh, jek suwe. Nah, ini perhatikan ada hadis. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq." Ini sikap kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal sedang ia belum pernah ikut berperang atau belum pernah meniatkan dirinya untuk berperang, maka ia mati di atas cabang kemunafikan. Kita munafik atau tidak, indikatornya saat ini. Kalau kita tidak bisa bergabung dengan sesama muslim di sana, jihad kita melalui apa? Yuhaditsu fi nafsi itu tadi loh. Di dalam jiwa kita harus ada pemikiran bahwa kita ada empati ke sana. Sama sekali tidak ada di ultimatum oleh Rasulullah. Itu adalah termasuk cabang kemunafikannya. Gitu. Iki enggak Rasul ngono, aku gak patek gubris aku. Tapi karena Rasul yang ngomong ini. Dan hadisnya sahih. Isek wae apa ora ya? Gak. Nah, coba kita perhatikan. Sampai Rasulullah itu pernah pada suatu saat berdoa, dan itu menunjukkan kalau tempat-tempat itu adalah punya kelebihan. Apa? Qala Nabi SAW, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Qala fi thalitha hunaka zilzal wal fitan wa biha yatlu qarnu syaiton. Ya Allah, berilah kami barokah pada negeri Syam. Negeri Syam itu mana saja? Negeri Syam, Palestina, Suriah, terus Irak, terus ya Palestina itu termasuk ya, termasuk Syam, Suriah, kemudian termasuk Yordan juga. Sekitar itu Syam diistilahkan. Dan itu mendapat perhatian khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tempat-tempat itu bagi kita juga harus ada keterkaitan erat karena mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau kita terjemah, ya Allah berilah kami barokah pada negeri Syam, ya Allah berilah kami barokah pada negeri Yaman. Para sahabat bertanya, termasuk Najd. Rasulullah berdoa, ya Allah berilah kami berkah pada negeri Syam, ya Allah berilah kami berkah pada negeri Yaman. Para sahabat masih bertanya lagi, termasuk Najd ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, di sana terjadi gempa dan huru-hara, dan di sana muncul dua tanduk setan. Dua tanduk setan ini penafsirannya adalah bisa jadi itu adalah terbit matahari, bisa jadi munculnya fitnah itu nanti dari sana. Tapi jangan mengikuti penafsiran tanduk setan itu adalah para Wahabi, ngono sing ngono. Wah, lah. Padahal tidak di situ maksudnya.
Loh, saya kalau habis lihat video itu juga mensupport saya untuk membuka buku. Ini penafsiran iki nang ndi sih? Ternyata enggak ya. Ono sing nafsiri ngono. Jadi dari Najd itu kan kalau kita terjemahkan dataran tinggi. Maka wilayah yang masuk dataran tinggi termasuk Irak dan itu disebut Najd. Termasuk wilayah Mekah, Arab yang di dataran tinggi Najd. Nah, kata Rasulullah, di situ itu banyak gempa bumi, banyak huru-hara, munculnya tanduk setan gitu. Nah, cuman saya ingatkan sekarang sudah ada muncul menafsiri tanduk setan itu adalah orang-orang yang tidak disukai karena beda pendapat, beda madhab, lalu dianggap itu tanduk setan. Ya apa sampean? Termasuk Muhammad bin Abdul Wahab sing berantas syirik itu termasuk. Lho ngono-ngono iku tak delok ya wan. Kenapa? Lho wong penceramah rek perkembangannya apa ya kudu didelok, engko cek iso jelasno nang wong. Jadi jangan mengikuti penafsiran itu. Begitu. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah tentang bagaimana hubungan kita dengan Palestina. Oleh karena itu, mari kita jaga keluarga dan berilah keluarga itu pola pikir tentang kejadian yang ada di Palestina itu adalah ujian buat kita. Paling tidak kita selalu berdoa buat Palestina, mudah-mudahan Allah menjaga, mudah-mudahan yang meninggal dijadikan oleh Allah mati syahid dan diterima oleh Allah dan dimasukkan kepada surganya. Allah menjaga hartanya, Allah menjaga kaum muslimin yang ada di sana, Allah tetap menjaga Palestina, khususnya adalah Masjidil Aqsa itu, dan itu adalah milik kita bersama sebagai kaum muslimin. Jangan sampai lepas pemikiran dari situ, itu. Dan ingat, kita punya hutang dengan Palestina negeri ini. Kemerdekaan Indonesia pertama yang mencetuskan itu adalah Palestina juga. Loh, coba Palestina zaman itu sudah mikir kemerdekaan Indonesia loh. Ngono, kira-kira Abu Janda gak tahu sekolah wis ngono lho sampean warai ngono. Gak repot-repot. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.